Iya. Belum. Iya. Dua. Ini beneran belum, nih belum. nggak mau, ya udah ayah aja. Ya udah habis ya gitu. Oh habis minta bunda. Ini dia ayah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Anak tuh ada berapa Riko tuh? Ada 3, perempuan, laki-laki. Ada 3. Usia berapa aja? Paling kecil usianya 6 tahun, paling besar 21. Oke. Nikah 9 tahun, paling besar 22 tahun. Kagak bisa ngitung nih. Kan sama yang sebelumnya. Kan sebelumnya saya sempat ada pisah, dapat anak 1. Kan dihitung anak atuh. Iya. Gitu. Bukan dihitung anak, emang anak Emang lo. anak. Iya, anak. Bawa anak hiji gitu. Gimana Riko kalau di rumah ngurus anak suka ikutan nggak? Ikutan tapi curiga ya ayah. Jadi Kenapa? kayak misalkan kalau misalkan Mas, ayo sebentar ya nyetrika gitu. Terus dia suapin anak-anak. Tapi kok nasinya cepet habis ya gitu. Oh, ternyata pasti. sebagiannya tuh dimakan sama Jadi dia. A1 Iya. belum. Iya. A2 Ini beneran belum. nih nggak mau, ya udah ayah aja. Ya udah habis ya gitu. Oh habis minta bunda. Ini dia ayah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Habis daripada saya. Daripada mau bazir Dia sana. memang Iya. favoritnya anak-anak di rumah. Oh iya, kalau dekat sama anak-anak. Iya, kalau Ayu kan di rumah memang strength banget, ya nggak strength dia sih Mas. Maksudnya kalau waktunya Disiplin. tidur siang. Waktunya belajar. Iya, Tapi iya. kalau sama ayah tidur siang. Ini tidur siang nih, beneran. Gitu. Hebat, sampai ada tidur siang. Iya. Kita malam jangan keburu. Malam aja nggak tidur, apalagi Dan kalau siang. misalkan ada ayahnya di rumah, jadinya nggak tidur siang. Mereka main kuda-kudaan. Tapi emang rata-rata gitu. seperti itu ya. Kedisiplinan, Iya. peraturan sama ibu-ibu. Bapak-bapak saatnya bermain. Dan justru Gitu juga. kalau main di mall gitu, dia lebih suka sama ayahnya. Karena ayahnya Anak-anak tuh nggak banyak larang. Kalau Ayu kan naik perosotan dikit, nah hati-hati ya, nah nanti jatuh ya. Turun tangga dikit, nah baca bismillah ya. Nanti Karena takutnya begini, jatuh, ayahnya gitu. lagi kecil kurang bahagia. Nggak pernah dibawa ke mall sama mamanya. Jadi heboh Jadi ngeliat mall. sekarang ngasuh anaknya, sekalian ngasuh sendiri dia. Nah, berarti ini mengenai pola asuh anak ada perbedaan kadang-kadang memang tidak hanya di Betul. keluarga Riko dan Ayu saja. Tapi selama tidak prinsip tidak masalah. Nah, nanti Mama Dede akan membahas lebih detail lagi nih. Bagaimana trik dalam memelihara dan juga mengurus anak supaya ada kompak walaupun tidak sama antara ibu dan bapaknya ya. Saya saat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Di sini ada sahabat saya Riko Ceper bareng istrinya Ayu. Makanya tanya Mama yuk, Ayu kata tuh. Kamu Yang terkenal di sini. matanya dari dulu Ayu, ceper gitu mulu ya. nggak bulat-bulat ya. Ceper aja. Oh baik. Ma tadi cerita tuh Riko sama Ayu katanya dalam mengurus anak memang bukan hanya mereka rata-rata. Ibunya sibuk bikin peraturan, bapaknya ngacak-ngacak. Gimana kok gitu? Nggak masalah. Selama yang diacak-acak oleh orang yang tidak sesuai dengan istrinya tadi, sebab itu tidak menyalahi aturan agama. Oh yang penting Tidak masalah. itu. Yang masalah kalau misalnya kata mamanya rajin sholat, kata bapaknya nggak usah. Nah, itu baru. Enggak sih, dia lebih galak sih Mas kebetulan. Kalau masalah agama Riko yang tegas. Jadi tidak masalah, wajar. Bahkan yang namanya anak, kalau emaknya galak, bapaknya galak, dia berlindung sama siapa? Iya. Ya, jadi kalau emaknya galak, disiplin, kalau kenapa-napa, ayah. Tuh, kemesraan di situ. Ayah memberikan masukannya dengan caranya juga. Betul. Masing-masing punya gaya. Yang penting masuk anak mengerti. Jadi ada tempat berlindung ketika dia terpuruk emaknya galak gitu. Selama masalah agama. Selama di luar agama. dibalik, selama masalah itu tidak melenceng dari aturan agama. Iya. Tapi kalau masalah agama mah harus kompak. Wajib. Iya. Begitu. Oke, ada mau tanya lagi nggak? Kan Mas Riko ini suka pulangnya malam gitu ya Mas. Kadang jam 3, kadang jam 4. Ngapain sih kok jam 3, jam 4 subuh? Siaran bola, Bang. Oh iya bener, oh iya bener. Iya. Nah, kan kalau misalkan saya tahu gitu ya Mas, istri kan ya nungguin suaminya pulang gitu. Kadang dia jam 2 aja baru makan gitu ya Mas. Itu bagaimana ya Mas? Misalkan saya nih anak-anak kan masih tidur sama anak-anak ceritanya. Nah kalau misalkan dia akhirnya makan sendiri gitu. Atau dia akhirnya ntar tidurnya jadi sendiri gitu. Oke. Itu bagaimana ya Mas? Semua manusia ada kebiasaan. Ada pekerjaan masing-masing. Kita yang kerja di TV kadang-kadang nggak tidur malam. Iya. Iya. Apalagi nih, 2 hari 2 malam, 7 hari 7 malam kagak pulang-pulang. Iya. Banyak Oh, iya. kasihan si Dela.
Ini masih mending lu mayu, laki lu pulang jam 2, jam 3. Ketimbang dia kagak pulang-pulang. Jadi, dengerin kok, lu jangan nyaut mulu lu kalau orang tua ngomong. Seandainya laki lu pulang jam 2, jam 3. Karena udah tahu kerjaannya begitu, gak masalah. Riko pun ngerti. Bini gue dari tadi udah ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Nggak ada yang ngebantuin. Yang penting disiapkan di meja. Bawa kunci sendiri. Makan sendiri. Karena begini kok. Kalau seandainya orang-orang kayak kita ini pengen makan ditemenin. Lah kasihan bini lu kapan menikmati hidup. Jadi saling pengertian ini Pan. Yang penting karena sama-sama ridho. Betul. Karena begini. Kita sekali lagi. Kita punya kerjaan masing-masing. Di mana kita tahu harus bagaimana kita. Ya gitu. Jadi sang suami jangan banyak nuntut ke istri. Istrinya pun seperti itu ya. Tahu diri. Gimana kita. Iya, Oke, kalau begitu. Ada tanya lagi sudah cukup. Enggak. Nih ibu-ibu udah mau pengen nanya juga. Sekarang saatnya bertanya deh. Siapa yang mau nanya? Yang ini ibu. Sini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eni dari Bandung Kempling Tegal. Ya monggo. Ini. Tanya mama. Tanya mama ya. Saya punya suami. Saya bekerja sendiri. Masih kecil udah punya suami. Ipan karunya sih. Aku kerja sendiri. Nah, uang saya dikumpulin untuk umroh nyate. Nyate buat umroh, nyate. Terus? Lantas suami saya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh umroh karena masih ada yang kekurangan di rumah gitu. Oh, padahal udah ngumpulin uangnya buat umroh. Udah kekumpul kata suami nggak usah buat umroh lah, buat kebutuhan lain gitu. Nah, pertanyaannya adalah tidak boleh umroh. Saya tanya, punten. Yang Anda maksud di rumah masih ada kekurangan itu apa? Uangnya kata suami buat apa? Ya buat betulin rumah gitu loh. Emang rumahnya rusak banget? Ya enggak sih. Anda silahkan berangkat umroh walaupun suami tidak mengizinkan. Umroh perintah Allah. Wa timul hajja wal umrata lillah. Suami melarang, nggak ada urusan. Anda tidak berdosa, berangkat. Tapi uangnya sudah habis. Masih ada. Allah. Kalau suaminya paham agama, berangkat ya kita. Aku mau haji, aku tapi istri anakku misalnya tiba-tiba ada keleleran. Aku pesen apa? Kalau uangnya sudah habis, mau ngapain nanya? Masih ada. Saran saya, Anda berangkat umroh. Di sana Anda berdoa, semoga suami Anda sadar. Karena perintah haji, perintah umroh bukan perintah dari suami, tapi perintah Allah. Salatun man kunna fihi wajada halawata minal iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Haji, umroh perintah Allah. Walaupun suami Anda melarang, Anda berangkat tidak berdosa. Karena mendahulukan perintah Allah.